seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!
welcome back to GBI House of Praise dan GBI Widuri. Dalam ibadah online hari ini, kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Billy Lantang. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, GBI House of Praise dan GBI Widuri. Saya percaya dahsyat dan luar biasa, katakan amin, katakan haleluya. Apapun situasi kondisi kita saat ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita percaya Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Katakan amin, katakan yes. Mari puji dia Bapak Ibu Saudara, kita tinggikan dia, kita agungkan dia. Sebab dia bertahta di atas pujian penyembahan kita dan mujizat pasti terjadi. Haleluya.
percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Karena kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu terlalu besar bagi setiap kami. Apapun hari-hari ini, situasi kondisi yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami percaya kuasa-Mu besar dan sanggup memulihkan dan menyelamatkan setiap kami. Dan kami datang, kami membawa hati kami, kami membawa hidup kami Tuhan. Dan kami mau berkata kepada Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa
Roh Kudus yang memerdekakan, Roh Kudus yang membangkitkan semangat hidup anak-anak-Mu, semangat hidup kami. Terjadi saat ini Tuhan, terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan-Mu atas setiap umat-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Waktu kami menyembah, waktu kami memuji dan percaya dengan iman kami, kuasa yang besar, kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan, itu turun atas setiap umat-Mu yang saat ini sedang datang beribadah kepada Engkau. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, segala beban kami diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami. Kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Jemaat GBW Duri dan Jemaat GB Hope. Sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah. Kami percaya bahwa firman Tuhan dan kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kehidupan kami pada hari ini. Dan kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi langkah-langkah hidup kami. Kami sambut firman kehidupan dan teduhkan hati kami ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bagaimana ketika Tuhan memberikan janjinya kepada kita,
Ya, Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Dia tahu bahwa di depan kita pasti kita akan mengalami, melihat ya, dan kemudian juga mendengar hal-hal yang buruk yang ada di depan kita, khususnya di tahun ini, khususnya di tahun-tahun yang penuh dengan kegelapan ini, Bapak Ibu. Dan Tuhan tahu ketika janjinya diberikan, kerap kali walaupun sudah ada janji, kita akan takut, kita akan khawatir. Ya, kita akan takut, kita akan khawatir. Oleh sebab itu ada sebuah kalimat yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Yosua. Ketika Yosua ini diberikan mandat untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian adalah janji Tuhan. Tanah perjanjian adalah sebuah janji yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan mereka pasti masuk ke situ. Tapi sebelum mereka masuk ke sana, mereka akan mengalami peristiwa atau keadaan atau situasi, kondisi yang tidak enak. Yang betul-betul akan menguji iman mereka. Itu sebabnya Tuhan mengeluarkan kalimat ini yang berkata kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, pikiranmu. Kita harus berhati-hati dengan apa yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Karena itu yang menguasai alam kita, alam sadar kita, ya, di mana akhirnya kita bertindak dan melakukan keputusan, mengambil keputusan itu dari situ, Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu, bukan sekedar kita mengerti janji Tuhan, ada 7.000 lebih janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Tapi Tuhan juga mulai mengingatkan karena sebagai manusia dia tahu kita lemah, dia mulai memberikan pernyataan ini. Bukan sekedar kepada Yosua, juga kepada kita pada hari ini. Kuatkan dan teguhkan. Ya. Kalimat ini yang sangat menarik ketika saya mulai melihat apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Ini dimulai dari kitab Ulangan sebenarnya. Ada 4 kali Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan di kitab Ulangan. Yang 1 kepada bangsa Israel, yang 3 langsung kepada Yosua. Ya, 3 langsung kepada Yosua. Dan ketika kita membaca di Yosua pasal yang pertama, itu ada 4 kali Bapak Ibu. 4 kali kalimat ini diberikan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan. Ini menarik. Ini luar biasa. Ini berarti Tuhan sudah tahu, walaupun ada janjiku, tapi manusia suka takut, manusia suka khawatir. Jadi masuk ke tahun 2021 ini, pegang teguh janji Tuhan, dan ketika ada bahaya di depan kita, ingat firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan pikiranmu. Ya. Janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yosua betul-betul spesifik, betul-betul sepertinya custom made. Memang untuk dia, ya. Bahkan kalau saya baca ini, kalau saya memposisikan diri saya di posisi Yosua, wow, saya bisa betul-betul ya merasa bahwa ini bukan kepada bangsa Israel, tapi kepada saya. Custom made kepada saya, untuk saya ini. Jadi harusnya dia dengan kuat dan gagah perkasa bisa maju. Tapi Tuhan tahu sekali lagi, manusia seringkali orientasinya kepada panca inderanya. Itu yang membuat kita takut. Dari penglihatan, dari pendengaran kita. Makanya di firman Tuhan, khususnya di 2 Petrus dikatakan, kita harus menjaga penglihatan dan pendengaran, supaya jiwa kita yang benar ini tidak tersiksa. Ada firman-Nya. Ya, nanti satu waktu mungkin kita bisa bedah tentang firman itu. Kita buka bersama-sama di Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai 5. Ini adalah janji Tuhan yang sangat spesifik kepada Yosua. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Luar biasa, sangat spesifik. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Wow, tidak akan ada satupun lawanmu yang akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Luar biasa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya.
Ini juga janji yang sama kepada kita memasuki tahun yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan selalu menyertai dan siap untuk menolong kita dimanapun kita berada. Wah, kata kuatkan dan teguhkan ini akhirnya dimulai dan Tuhan mulai mengajar Yosua apa yang harus dia lakukan. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-6, kalimat ini keluar. Kalimat ini atau ayat ini berkata demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Setelah ada janji, Tuhan mulai mengatakan ini, kuatkan dan teguhkan. Karena dia tahu sebentar lagi mereka akan menghadapi hal-hal yang tidak enak di depan mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Aku akan memimpin hidupmu. Sampai ke seberang, sampai ke ujung, ke akhir 2021 dengan selamat, dengan sehat. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan kepada semua kita. Dan saya percaya itu. Saya percaya itu. Tapi selagi kita mengarungi itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan pikiranmu. Kalau Yosua diperintahkan sama Tuhan untuk menguasai bangsa Israel dan memberitahu kepada mereka tentang janji-janji Tuhan yang sangat spesifik itu, kita harus, sebagai poin yang pertama ini, kita harus menguasai atau memimpin diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa memberikan pengaruh atau memimpin keluarga, teman, dan lain sebagainya, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau kita nggak bisa memimpin atau menguasai diri kita sendiri. Kuasailah hidupmu. Kuasailah hidupmu. Ada seorang perenang bernama Florence Chadwick. Perenang maraton di tahun 1952. Dia berenang dari Pulau Catalina menuju ke pantai California yang berjarak sekitar 41 kilo. Dan ketika dia berenang, Florence Chadwick ini dikenal sebagai perenang maraton. Dia didampingi oleh ibu dan beberapa kru yang ada di atas perahu yang mendampingi dia. Kira-kira sudah dekat dengan pantai California, terjadi kabut yang begitu tebal. Sehingga mereka tidak bisa melihat pantai California, tujuan akhir dari proses renang maraton itu. Dan dengan semangat ibunya dan semua krunya memberikan Florence ini semangat dan mengatakan jangan menyerah gitu ya. Tapi sebelum sampai ke tujuan, Florence Chadwick menyerah Bapak Ibu. Karena dia tidak bisa melihat ujung daripada tujuannya. Dia tidak bisa melihat pantai California. Dia menyerah, dia minta diangkat, dia kemudian diangkat ke atas perahu. Dan waktu dia ada di atas perahu, kemudian kabutnya mulai sirna dan mereka akhirnya bisa melihat pantai California yang jaraknya hanya beberapa puluh kilometer saja. Maksud saya beberapa puluh meter saja. Dan itu jarak yang betul-betul sangat pendek untuk seorang perenang maraton seperti Florence Chadwick. Dia begitu menyesal Bapak Ibu. Begitu menyesal. Dan sampai-sampai ketika dia kemudian memulai terus karirnya dan meneruskan karirnya dia. Dia selalu mempunyai sebuah pedoman dan sebuah kalimat untuk memotivasi siapapun yang dia jumpai. Dia katakan, jangan biarkan kabut kehidupan menguasai hidupmu. Engkau yang harus menguasai kehidupanmu. Saya tahu di tahun 2021 ini, seperti di tahun lalu, kita tidak bisa melihat ujungnya. Tapi Tuhan sudah ada di sana. Tuhan yang melihat segalanya. Dan Dia selalu menyiapkan yang terbaik bagi kita. Walaupun ada kabut di depan kita. Walaupun sepertinya kita nggak bisa lihat apapun. Majulah dengan mata rohani kita, dengan mata iman kita. Dan yang terpenting di dalam memasuki tahun 2021 ini, kuasai hidupmu. Kuasai pikiran dan hatimu. Bagaimana caranya? Terus dengarkan firman. Saya nggak katakan Bapak Ibu nggak boleh dengar berita. Tapi kita juga harus sortir setiap hari ketika firman yang masuk itu yang kita dengar. Justru itu yang memberikan kita pengharapan dan iman kita terstimulasi di dalam Tuhan. Ya,
kuasai hidupmu. Yang kedua di ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Keluar lagi kalimat ini. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang kedua adalah kuatkan dan teguhkan, dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau teman-teman saya, kalau lagi ngumpul suka punya kata-kata seperti begini. Yang penting hidupnya lempeng-lempeng aja. Kalau lempeng-lempeng aja pasti damai. Betul, betul, betul sekali. Jadi prinsipnya masuk ke tahun 2021, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jaga ketaatanmu. Tabur ketaatanmu. Jangan, perhatikan ini baik-baik, jangan tunda ketaatan. Oh bahaya, jangan tunda ketaatan. Kalau sudah dengar firman, kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah kebenaran, jangan tunda ketaatan. Orang yang salah jalan, misalnya saya ada di jalan tol ya, saya kemudian sadar bahwa saya salah jalan. Sadarnya itu misalnya 5 menit. Saya sadar, itu akan lebih cepat balik ke dalam jalan yang benar daripada saya sadarnya itu sudah 30 menit. Betul tidak? Ya, Bapak Ibu sudah salah jalan gitu ya, 30 menit. Itu akan lebih jauh baliknya ke jalan yang benar daripada sadarnya waktu 5 menit di awal. Makanya firman Tuhan katakan begini, sadar dan bertobat, sadar dan bertobat. Ya, jangan cuma sekedar sadar aja. Bertobat habis itu. Maksudnya adalah jangan tunda ketaatan. Bahaya. Bahaya, kita yang dirugikan sendiri. Makanya firman Tuhan katakan kalau engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, hidupmu beruntung. Hidupmu beruntung. Beruntung itu apa sih? Maksudnya apa? Semua janji-janji Tuhan, semua apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita akan mengalaminya. Itu maksudnya. Apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita akan mengalaminya. Salah satu yang prinsip kehidupan yang saya selalu terapkan dan saya selalu bilang sama rekan-rekan saya juga yang saya jumpai atau di kesempatan berkhotbah seperti begini, saya selalu katakan jangan biasakan pinjam-pinjam uang. Saya menegur ini dengan keras kepada beberapa teman-teman saya bahkan. Jangan biasakan meminjam-minjam uang. Karena seringkali ketika kita dalam posisi yang sudah mepet, ya, kita mulai tidak mengandalkan Tuhan, kita mulai mengandalkan manusia. Tapi Pak, udah mepet Pak, justru itu yang Tuhan senang. Tuhan suka kalau kita makin dalam posisi mepet, posisi yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bukannya kita di situ banyak manusia yang bukannya akhirnya taat sama firman, mengandalkan Tuhan, mulai mengandalkan manusia, mengandalkan caranya sendiri. Akhirnya Tuhan katakan, Tuhan betul-betul angkat tangan. Dia bilang kalau kamu mau usaha sendiri deh. Justru di dalam keadaan yang mepet itu, pertolongan Tuhan selalu on time. Karena Matius 6 ayat 31 mengatakan dengan jelas, ya, jangan kamu khawatir dan berkata. Jangan kamu khawatir dan berkata. Khawatir dan juga jangan berkata. Berkatanya sering nggak dibahas. Berkata tuh apa? Berkata berarti ngeluh misalnya sama orang lain. Dan juga ketika pinjam duit kan kita berkata, tolong dong, tolong dong. Tolong dong. Bagi dong uangnya dong. Kalimat selanjutnya apa? Janganlah kamu khawatir dan berkata. Untuk apa? Untuk apakah yang akan kamu makan, pakai, dan minum. Semuanya essentials kehidupan. Kebutuhan kehidupan sudah disiapkan sama Tuhan. Jadi nggak usah takut. Tuhan akan perform, Tuhan akan berikan semuanya on time. Dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap masa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Taat sama firman. Walaupun dalam kondisi yang mepet, walaupun dalam kondisi yang betul-betul tertekan, Tuhan, aku hanya mengandalkan Engkau sebagai sumber dari segala sumber. Beres pasti. Tapi Pak, ngeri Pak. Memang gitu ikut Tuhan, ngeri-ngeri sedap. Yosua juga begitu, ngeri-ngeri sedap sama Tuhan. Makanya dikatakan terus, kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hidupmu pasti beruntung.
bersama dengan Tuhan. Poin yang ketiga di Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Ini penting sekali. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Diulang lagi, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung perjalananmu. Yang kemudian dikatakan kepada Yosua, jangan lupa renungkan firmanku siang dan malam. Jangan lupa perkatakan firmanku siang dan malam. Ini yang saya katakan dari awal. Kalau sudah diberikan janji, dibaca lagi janjinya. Kemudian direnungkan janjinya. Kemudian diperkatakan janjinya dalam setiap kehidupan. Biasakan bangun pagi, jangan cari HP. Bangun pagi bilang, good morning Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalaupun harus buka HP cari renungan. Cari devotion. Baca dulu firman Tuhan. Jangan baca WhatsApp. Baca firman Tuhan. Ya. Baca Alkitab. Baca renungan setiap pagi. Isi hidup kita dengan kebenaran. Pagi-pagi itu adalah landasan daripada kehidupan kita untuk memulai hari kita. Baca itu dulu. Siapkan hidupmu. Karena di setiap hari kita akan mengarungi kehidupan yang membutuhkan banyak keputusan. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Dan setiap hari pasti ada kesukaran dalam hidup. Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang sudah jatuh. Dunia yang gelap. Makanya firman Tuhan katakan, renungkan dan perkatakan firmanku. Itu yang menjadi kekuatan, karena Tuhan tahu bahwa janjinya sudah diberikan, tapi kembali lagi kepada kita. Ketika kita melihat sebuah kengerian di depan kita, melihat kegelapan di depan kita, emosi kita terganggu. Orientasi kita dari penglihatan dan pendengaran kita ini, dan kita mengalami sendiri di depan kita banyak kegelapan, itu membuat kita takut. Dan uniknya, firman Tuhan selalu mengatakan firman Tuhan itu sebagai pelita dalam hidupmu. Tidak pernah diberitahu bahwa firman itu sebagai lampu sorot. Jadi memang gak dikasih lihat ujungnya. Kenapa? Karena Tuhan di dalam perjalanan iman kita, Dia mau mengubahkan hidup kita. Perhatikan kebenaran ini baik-baik. Ya, seringkali kita komplain sama Tuhan karena kita mau masalahnya dihalau atau masalahnya dihilangkan sama Tuhan bahkan. Ya. Tuhan gak begitu. Bisa gak Tuhan membawa bangsa Israel ini ke tanah perjanjian dengan jalan yang mudah tanpa melewati kesulitan-kesulitan? Bisa. Bisa nggak Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian tanpa melewati sungai Yordan, tanpa melewati tembok Yeriko? Tuhan sanggup kok. Tapi kenapa harus melewati sungai Yordan yang begitu deras? Kenapa harus mengitari tembok Yeriko berhari-hari? Dan kelihatannya caranya itu sangat bodoh. Muter-muter, teriak-teriak, tiupin sangkakala. Kelihatannya di mata manusia bodoh. Ini apa sih Tuhan? Bisa nggak Tuhan menyembuhkan saya dalam sehari? Bisa. Bisa nggak Tuhan menjawab kebutuhan keuangan saya dalam detik ini juga? Bisa. Bisa nggak Tuhan menjawab doa saya nanti sore? Bisa. Tapi kenapa nggak terjadi? Karena seringkali Tuhan mau kita. Dan kita dibiarkan menghadapi ujian-ujian seperti itu. Supaya kita naik kelas Bapak Ibu. Supaya kitanya yang berubah. Bukan masalahnya yang berubah. Kitanya yang berubah. Kalau kita yang berubah. Saya punya satu khotbah yang membahas tentang berkat. Dan arti daripada berkat yang sebenarnya adalah ketika kita menghadapi masalah. Bukan masalah yang diubahkan, tapi saya yang diubahkan. Itu arti daripada berkat yang sebenarnya. Makanya itu dikatakan firman Tuhan, kita beruntung. Kita beruntung. Jadi saya... pada awal tahun ini saya mau mengajak kita semuanya. Ya, kita mengajak kita semuanya. Untuk betul-betul jangan komplain sama Tuhan.
untuk betul-betul mengambil sebuah keputusan bahwa Tuhan, inilah kesempatan bagi saya untuk saya berubah. Untuk saya terstimulasi iman saya. Makanya firman-Mu itu adalah pelita bagi langkah-langkah saya. Jadi setiap hari firman itu cukup bagi hari saya. Firman itu cukup bagi hari saya. Gak pernah dibilang lampu sorot. Gak dikasih lihat ujungnya. Supaya Tuhan mau iman kita terstimulasi. Yang perlu kita tahu adalah ujungnya pasti oke, ujungnya pasti luar biasa, ujungnya pasti selamat, ujungnya pasti bersama Yesus. Karena berjalannya bersama firman, berjalannya bersama Yesus, berjalannya bersama janji-janji Tuhan. Itu yang menyertai kita, itu udah cukup. Itu udah cukup. Memang akan ada ketakutan, memang akan ada kegelapan, tapi gak apa-apa, jalan aja. Kan dikasih pelita, setiap hari ada pelitanya, cukup pelitanya. Jadi terus ya, renungkan firman, perkatakan firman, renungkan firman, perkatakan firman. Yang unik sekali ada sebuah ayat di Yosua ya. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 ya. Di hari terakhir ketika mereka mengitari tembok Yeriko, Yosua mengatakan begini kepada bangsa Israel. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ya. Setelah 6 hari ya mengelilingi kota itu, ada kemungkinan besar mereka ini stres. Stres bangsa ini. Ini ngapain sih? Muter. Apa yang akan terjadi? Ada kemungkinan besar tentara dari kota Yeriko mengolok-olok mereka juga. Ngapain kamu? Muter aja. Kayak orang gak ada otaknya aja. Pasti mungkin diolok-olok mereka. Ini yang saya katakan. Kadang-kadang caranya Tuhan itu lucu. Caranya Tuhan itu gak masuk di akal. Tapi inilah Tuhan, Dia mau supaya kita mengerti untuk mengalami Dia setiap hari. Dengan caranya Dia. Makanya Yosua katakan kepada mereka, jangan bersuara, jangan perkatakan apa-apa. Karena ada kemungkinan besar, ada potensi besar, mereka bersungut-sungut. Karena ini bangsa yang sudah terkenal untuk bersungut-sungut. Kalau sampai di hari terakhir mereka bersungut-sungut, bisa-bisa diulang Bapak Ibu. Disuruh muter-muter lagi berhari-hari lagi. Makanya di hari terakhir Yosua katakan jangan ngomong. Jangan berkata apa-apa. Jangan keluarkan kata-kata negatif. Sampai tunggu aba-aba saya. Jangan ngeluh. Jangan mengeluh. Jangan komplain sama Tuhan. Maju di tahun 2021 dengan ucapan syukur. Walaupun di depan gelap, walaupun di depan tidak enak. Maju dengan katakan Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Aku belum bisa lihat Tuhan, yang aku lihat hanya kegelapan. Tapi aku percaya di balik ini semuanya, di hal-hal yang betul-betul aku gak bisa lihat, Tuhan sedang merangkaikan perkara-perkara besar. Tuhan sedang merangkaikan kehidupan saya menjadi kehidupan yang luar biasa di ujungnya. Dan ketika nanti kita sampai ke seberang, makanya ayat itu berkata sekarang, ada kata sekarang aku bisa mengatakan bahwa semuanya bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Nanti di ujung 2021 kita bisa katakan sekarang aku mengerti. Sekarang aku mengerti bahwa semuanya bekerja sama mendatangkan kebaikan bagiku. Sekarang kita belum bisa mengerti di dalam posisi seperti ini. Tapi nanti di ujung kita akan mengerti. Karena Tuhan bekerja dan selalu bekerja. Dan merangkaikan yang terbaik bagi kita selama-lamanya. Poin yang keempat Bapak Ibu. Firman Tuhan di ayat yang ke-9 mengatakan. Yosua 1 ayat yang ke-9 mengatakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Diulang lagi kalimat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian dikatakan janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hatimu. Apapun yang sudah terjadi atas kehidupan kita. Masuk ke tahun 2001, jangan kecut dan jangan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Kita masuk dengan ucapan syukur. Kalau kita pernah melakukan atau kita tahu bahwa tahun lalu kita banyak sekali gagal, jangan membawa kekecewaan itu masuk ke tahun ini.
Jangan kecut dan tawar hati. Kalau ada yang melukai hati kita, kalau ada yang melukai hati kita, jangan kecut dan tawar hati. Karena kita masuk ke dalam tahun yang baru ini, jangan membawa excess baggage gitu ya. Jangan membawa beban-beban yang menjadi nantinya beban dalam hidup kita ini. Jadi Bapak Ibu, saya tahu bahwa kita semuanya akan melihat dan mendengar hal-hal yang buruk di tahun ini. Itu adalah bagian hidup dari atau di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Jangan kecut dan tawar hati. Tenang. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Ya, karena Tuhan akan membawa kita sampai ke seberang dengan selamat. Ya. Tuhan bisa nggak membawa bangsa Israel melalui jalan pintas? Sekali lagi bisa. Bisa. Tapi kenapa disuruh lewat sungai Yordan? Waktu masuk ke sungai Yordan aja, itu harus kakinya dimasukin duluan. Sebagai pernyataan iman. Sungainya deras loh Bapak Ibu. Kalau kita baca itu mengerikan sebenarnya. Tapi waktu mereka mencelupkan kakinya, sungainya terbelah. Sampai dikatakan itu di ujungnya seperti sebagai waduk di ujungnya. Waktu airnya terkumpul itu seperti waduk. Dan mereka bisa melewatinya. Ya. Dan kemudian mereka harus mengitari tembok itu. Mereka harus belajar untuk menangani hati mereka, pikiran mereka. Mereka harus belajar untuk percaya sama perintah Tuhan. Percaya sama pedoman daripada Tuhan. Percaya apa yang Tuhan katakan itu pasti ya dan amin. Membawa kita ke dalam keselamatan. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Terbaik bagi kita. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Jadi sekali lagi, pegang janji Tuhan, ya. Dan ingat kalimat ini masuk ke tahun 2021. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Saya sering berdoa dan berkata-kata kepada jiwa saya. Sama seperti Daud. Ya, saya merasa itu bahwa itu sesuatu yang sangat berguna bagi saya. Dan juga pasti bagi Bapak Ibu sekalian. Saya kalau duduk di tempat tidur saya pagi-pagi ketika bangun pagi, saya terbiasa untuk selalu mengatakan, hai jiwaku. Saya menyapa jiwa saya. Dan saya mulai katakan, tenanglah engkau. Tenanglah engkau. Karena engkau ada di dalam perlindungan Tuhan. Janji Tuhan itu ada di dalam hatiku. Tenanglah hai jiwaku. Sepanjang hari ini aku perkatakan kepadamu, engkau akan mengambil keputusan yang tepat. Karena engkau punya hikmat ilahi. Aku memperkatakan damai, aku memperkatakan sukacita, kasih agape, melingkupi hidupmu. Tenanglah hai jiwaku. Itu membuat saya memulai hari saya dengan kemenangan. Karena saya tahu ketika saya berdoa, saya sudah berdoa dari kemenangan. Karena Yesus sudah mati bagi saya. Kemenangan sudah diberikan. Kemenangan dalam aspek kehidupan apapun Bapak Ibu. Kesembuhan sudah diberikan. Bayangkan, perlindungan sudah disediakan. Penyertaan sudah disediakan. Jadi bagi saya ketika saya berdoa atas apapun masalah kehidupan, kita harus percaya bahwa kita sudah berdoa di atas kemenangan. Dari posisi yang sudah menang. Luar biasa. Waktu saya sakit 2 tahun yang lalu, walaupun saya belum melihat proses kesembuhannya, tapi saya belajar untuk bersukacita. Karena saya tahu hari itu akan datang. Saya katakan istri saya, bersukacita aja. Kita tersenyum aja. Walaupun besoknya makin parah. Nggak terlihat, tidak terasa sama badan jasmani. Tapi saya percaya di balik itu semuanya Tuhan sudah melakukan sesuatu yang dahsyat. Jadi maju dengan ucapan syukur. Walaupun kita belum melihat. Percaya bahwa kita sudah menang. Ya. Sebagai poin yang terakhir, saya mau bagikan prinsip ini supaya kita mengerti ketika kita sudah belajar bahwa kita harus menguatkan atau menguasai kehidupan kita. Kita kemudian harus hidup taat, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Renungkan dan perkatakan firman siang dan malam. Jangan tawar hati, jangan kecut hati ya masuk ke tahun ini. Dan sebagai penutup ini saya mau berikan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Tanah perjanjian itu membutuhkan sebuah pengelolaan. Ya, Tuhan akan membawa kita ke dalam janjinya. Tanah perjanjian kehidupan kita ini semuanya sudah disiapkan sama Tuhan. Tuhan akan membawa kita ke dalam purpose tujuannya dia masing-masing. Untuk kita masing-masing. Tapi ketika kita masuk ke sana, ya sama seperti bangsa Israel, kita diminta sama Tuhan untuk mengelola dengan lebih baik lagi. Makanya kenapa bangsa Israel dibiarkan melewati proses dan ujian.
Ya, sebagai penutup di Yosua pasal yang kelima ayat 8 dan 9 dikatakan, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Kenapa mereka disunat? Karena sunat itu adalah lambang mereka meninggalkan paradigma lama. Ya, sunat itu berarti mereka masuk ke dalam the anointed position atau posisi yang diurapi, posisi yang baru bersama dengan Tuhan di bawah janji Tuhan atau perkenanan Tuhan. Makanya dikatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapus. Hari ini telah kuhapus celah Mesir itu daripadamu. Celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Berarti sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, generasi pertama nggak boleh masuk, Bapak Ibu. Ini sudah generasi yang berikutnya. Tapi karena anak-anak ini hidup di bawah parenting atau orang tua yang mengajarkan tentang paradigma lama, paradigma Mesir, harus diperhatikan dan dipastikan bahwa ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, celah Mesir ini udah nggak ada di dalam pikiran mereka. Jadi disunat itu adalah lambang bahwa celah Mesir itu ditinggalkan sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Kenapa seperti itu? Perhatikan ayat yang terakhir ini. Yosua 5 ayat 11 dan 12. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Roti mana itu berhenti pada hari itu, Bapak Ibu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Roti mana itu lambang daripada dimanja sama Tuhan. Karena setiap hari ya roti mana dimanja. Nggak ngapa-ngapain dikasih roti mana terus. Tapi ketika masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka akan makan dari hasil negeri itu. Yang dihasilkan dari negeri itu, di mana mereka harus mengelola tanah itu. Dan makanan di situ itu berlimpah ruah, susu dan madu dan segala macam buah-buah yang besar yang sampai harus dipikul ketika dibawa. Makanannya luar biasa, makanannya hebat, tapi memerlukan pengelolaan, memerlukan kedewasaan. Makanya kenapa sebelum kita masuk ke dalam tanah perjanjian kita masing-masing di 2021 ini, Tuhan mau kita melewati proses itu supaya kita didewasakan. Supaya celah 2020 ditinggalkan. Celah paradigma lama ditinggalkan, disunat, ditinggalkan. Masuk ke dalam tahun yang baru ini dengan paradigma yang baru. Dengan paradigma yang baru ini dan hidup makin dewasa, ketika menghadapi masalah, kita tidak minta-minta jalan pintas, kita tembus masalahnya. Karena kita tahu kita berjalan bersama Yesus. Dan kita disertai, kita akan sampai ke ujung dengan selamat. Dan ketika kita melewati itu semuanya, kita ini diubahkan, kita didewasakan. Ketika kita didewasakan, itulah tanda bagaimana akhirnya kita siap menerima tanah perjanjian kita masing-masing. Karena disitulah Tuhan meminta kita untuk mengelola dengan lebih baik lagi. Karena di situ sumbernya akan terus diberikan dengan lebih banyak lagi. Perkara-perkara besar yang sudah disiapkan sama Tuhan di tahun ini akan dicurahkan ke dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan sebuah paradigma yang baru, dengan sebuah kedewasaan yang baru di tahun ini. Saya berdoa firman ini memberkati, menguatkan, dan akan memimpin kita untuk mengarungi 2021 ini dengan kemenangan demi kemenangan. Dan saya percaya di ujung tahun ini akan banyak kesaksian yang kita akan bisa share bahwa Tuhan itu luar biasa selama dalam perjalanan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah, mengucap syukur Tuhan buat kesempatan di mana kami bisa belajar firman Tuhan dan masuk ke dalam tahun yang baru ini Tuhan dengan kuat dan teguh. Kuat dan teguh. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang kami mengarungi tahun yang baru ini, kami tahu di dalam dunia tidak ada kepastian, tapi di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus memegang penuh janji-janji Tuhan, dan kami bisa terus Tuhan kuat dan teguh, menguasai pikiran kami, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Tuhan, merenungkan dan memperkatakan firman siang dan malam. Dan juga kami tidak kecut dan tawar hati Tuhan. Kami meninggalkan celah 2020, meninggalkan paradigma-paradigma yang lama. Karena kami tahu Tuhan bahwa hal-hal besar, perkara besar menanti bagi kami. Untuk nantinya kami akan mengelolanya dengan lebih baik lagi. Karena berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan sudah tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini. Dan hamba percaya Tuhan,
kami semuanya dimerdekakan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya. Dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya. Bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26-28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya
entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang, di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, kedamaian dari Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin.